Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Yang paling utama memulai segala aktivitas kita adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita kembali dari tidur, semuanya adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tentu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap nikmat-nikmat yang Allah berikan itu adalah mengantarkan kita kepada taqwa Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam, syariat yang penuh dengan ketawaduan, syariat yang penuh dengan hikmah dan bijaksana, yang menjadikan penganutnya disegani oleh seluruh umat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kalian ingin mencari qudwatun hasanah, maka dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua sisi kehidupan ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dialah qudwah kita yang sejati. Dialah panutan kita yang sejati. Dialah manusia yang sempurna yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih untuk menyampaikan dinul Islam ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebelum kita memulai khutbah Jumat ini, khatib berwasiat kepada kita semua, marilah kita tingkatkan iman, kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa inilah sebaik-baik bekal yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di padang mahsyar nanti, ketika Allah Subhanahu wa taala menanyakan tentang nikmat-nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita, takwa, keimanan inilah yang mengokohkan langkah kita. Takwa, keimanan inilah yang mengokohkan jawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam kecuali mereka akan ditanyakan oleh Allah akan nikmat yang empat. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu besar dan agung yang Allah berikan kepada kita selama kita hidup. Kata Rasulullah, an umrihi fima afnah, tentang umurnya untuk apa ia habiskan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umur yang Allah berikan kepada kita ini adalah nikmat yang besar. Satu hari nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mungkin melangkah kecuali pertanyaan itu harus kita jawab. Umur ini untuk apa kita habiskan? Kalau kita persentasekan, hadirin yang dimuliakan Allah, adakah setengah dari umur ini kita gunakan untuk ibadah? Satu kali 24 jam, adakah kita gunakan setengahnya untuk ibadah? Hadirin yang dimuliakan Allah, maka ini menjadi pertanyaan yang berat dijawab untuk sebagian orang, ketika hanya sedikit yang digunakan untuk ketaatan, hanya sedikit yang digunakan untuk kebaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan yang ringkas ini berat untuk dijawab, kecuali memang sudah kita siapkan sejak dini. Hadirin yang dimuliakan Allah, dan persiapan itu tidak mungkin kita lakukan di akhir hayat.
Persiapan itu harus kita gunakan dari sekarang. Lakukan dari sekarang kebaikan yang banyak, hadirin yang dimuliakan Allah. Minta di akhir supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an ilmihi madza amila bih. Tentang ilmunya, hadirin yang dimuliakan Allah, apa yang ia lakukan terhadap ilmunya. Hari ini, hadirin yang dimuliakan Allah, begitu semangat kita menuntut ilmu. Akan tetapi, sudahkah kita tunaikan hak ilmu itu? Sudahkah kita dakwakan ilmu yang kita miliki hari ini? Kita begitu berbondong-bondong ke majelis ilmu. Bukan dilarang, hadirin yang dimuliakan Allah. Justru itu dipuji. Talabul ilmu itu dipuji. Talabul ilmu itu dimotivasi, diberikan gambaran kebaikan tentang talabul ilmi. Tapi ingat, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hak ilmu yang harus ditunaikan. Hal ilmu itu, hak daripada ilmu itu adalah diamalkan, diajarkan kepada orang lain, dan kita tidak boleh pelit terhadap ilmu yang Allah berikan kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, hatafal ilmu bil amal wa in ajabahu wa illa irtahal. Hak dari ilmu itu adalah diamalkan. Jika ia diamalkan, ia akan bertahan, menetap. Namun jika tidak diamalkan, maka ilmu itu akan hilang, pergi, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu itu adalah kenikmatan yang besar. Kita berharap dari ilmu yang kita miliki itu adalah keberkahan, sehingga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita miliki. Yang ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa an malihi min aina iktasab wa fima anfaqah. Tentang hartanya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khusus untuk harta ini ada dua pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah. Dari mana engkau mendapatkan harta? Dengan cara apa engkau mengusahakan supaya engkau mendapatkan harta? Apakah dengan cara yang halal? Dengan mencari rezeki yang halal? Atau mungkin dari jalur yang samar? Jalur yang subhat? Apalagi hadirin yang dirahmati Allah, na'udzubillah, jika harta itu berasal dari jalur yang haram. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita. Pertanyaan ini berat, hadirin yang dimuliakan Allah. Jika kita tidak mampu menjawab, maka ada konsekuensi di sana, akan diberikan azab oleh Allah. Yang kedua, ditanya tentang harta. Untuk apa dinafkahkan harta itu? Sebagian orang, hadirin yang dimuliakan Allah, hanya peduli dengan bagaimana ia mencari harta. Ia begitu peduli hartanya harus diusahakan dengan cara yang halal, tapi ketika menggunakan, hadirin yang dimuliakan Allah, ia lalai. Terkadang hartanya digunakan untuk berfoya-foya, hadirin yang dimuliakan Allah. Membeli sesuatu yang tidak terlalu penting, bukan yang urgen dan darurat, hanya memuaskan hawa nafsunya saja. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pun akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang harta kita, hadirin yang dimuliakan Allah, kita bersusah payah mencari harta yang halal. Ada hak yang wajib kita tunaikan ketika harta itu akan sampai pada nisabnya. Jika harta kita sudah sampai pada nisab, sudah sampai pada haulnya, ingat hadirin yang dimuliakan Allah, ada hak fakir dan miskin yang wajib kita tunaikan. Maka ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada begitu banyak orang fakir dan miskin di sekitar kita, sementara kita harus menunaikan zakat, atau harta kita sudah wajib dizakatkan, kenapa belum dikeluarkan, hadirin yang dimuliakan Allah? Ini pertanyaan yang berat, hadirin yang dimuliakan Allah. Ketika Allah memberikan kelapangan rizki kepada kita, ingat, ada hak orang lain di sana, ada hak fakir dan miskin di sana. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, semakin kita memberikan hak kepada orang dari harta kita, semakin Allah berikan keberkahan. Tidak boleh pelit, hadirin yang dimuliakan Allah. Harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah. Jika kita tunaikan dengan baik, harta itu akan bermanfaat, akan ditambah keberkahannya oleh Allah. Maka gunakan harta itu dengan sebaik-baiknya. Jadikan harta ini sebagai investasi kita untuk akhirat.
untuk memperberat timbangan amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ditanya, "Untuk apa hartamu engkau gunakan?" Ya Allah, hartaku sudah tunaikan zakatnya. Hartaku sudah berikan infaknya. Hartaku sudah kuberikan sedekahnya kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka kita lulus di persidangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an jismihi fima ablah. Tubuhnya, badannya, untuk apa ia gunakan? Kesehatan kita hari ini, hadirin yang dimuliakan Allah, untuk apa kita gunakan? Ini akan menjadi pertanyaan. Ini akan menjadi sebuah pertanyaan yang besar tentang nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kepada kita mata yang sehat. Allah berikan kepada kita akal yang sehat, pikiran yang sehat. Allah berikan kepada kita jantung, paru-paru yang sehat, tangan, kaki yang sehat. Seharusnya itu memudahkan kita untuk melangkah kaki ke masjid. Seharusnya itu memudahkan langkah kita untuk mendatangi majelis-majelis ilmu. Seharusnya itu memudahkan langkah kaki kita untuk berbakti kepada orang tua, memuliakan tamu dan sebagainya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita miliki dari anggota tubuh kita ini merupakan nikmat yang besar. Jika kita syukuri, akan Allah tambahkan kenikmatan dan keberkahannya. Tapi jika kita tidak mensyukuri, maka Allah tanya. Di dunia pun terkadang Allah nampakkan azabnya, terlebih-lebih di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita pandai mengatur waktu kita, mengatur bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai hamba Allah, yang semua nikmat kita terima itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang satu hari nanti akan ditanyakan oleh Allah. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bergeser langkah kita, hadirin yang dimuliakan Allah. Kita belum akan bisa masuk surga sebelum ini tuntas kita jawab. Kita tidak akan bergeser dari situ sebelum ini bisa kita jawab dengan tuntas. Setelah alam barzakh, setelah alam mahsyar nanti kita akan masuk timbangan, hadirin yang dimuliakan Allah. Akan masuk alam hisab dan mizan. Tapi tidak bisa sebelum ini tuntas. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah moga-moga diberikan taufik, diberikan hidayah kepada kita sehingga 4 pertanyaan ini bisa kita jawab dengan baik, bisa kita jawab dengan benar, sehingga kita termasuk orang yang sukses. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, proses demi proses alam akhirat itu sesungguhnya berkesinambungan. Jika kita mudah menjalani di awal, maka akan sukses di akhir. Jika di awalnya kita dimudahkan, maka setelahnya akan mudah, hadirin yang dimuliakan Allah. Tapi jika di awal kita sudah merasa berat, maka setelahnya pun akan lebih berat. Mudah-mudahan timbangan kebaikan kita lebih berat daripada timbangan keburukan kita, dengan kita gunakan seluruh nikmat Allah ini untuk kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad
wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah sudah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah masing-masing kalian melihat persiapan apa yang sudah kalian siapkan untuk hari esok. Persiapan apa yang sudah kita siapkan untuk hari pertemuan kita dengan Allah di padang mahsyar. Hadirin yang dimuliakan Allah, sejatinya kehidupan kita ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innama anta ayyam, sesungguhnya hidupmu itu hanyalah potongan-potongan hari. Kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duka, setiap hari berlalu maka setiap hari juga potongan daripada badanmu atau umurmu hilang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian saudara-saudara kita begitu gembira, begitu bahagia ketika hari itu bertepatan dengan tanggal lahirnya. Seolah-olah ketika tepat pada tanggal lahirnya umurnya bertambah. Selamat, Anda umur sekian. Padahal hakikatnya, hadirin yang dimuliakan Allah, setiap hari yang berlalu itu adalah umur yang terbuang. Setiap hari yang berlalu itu adalah umur yang pergi meninggalkan kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, di sisa umur yang Allah berikan kepada kita ini, ayo kita manfaatkan untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dilindungi Allah dari semua bencana, dari semua musibah, sehingga kita bisa melakukan ketaatan dengan nyaman, ketaatan dengan tentram, ketaatan dengan penuh kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arda 'anil khulafa'ir rasyidin Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iri ashabi nabiyyika ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.